Guys, katanya di sini resmi iaitu Thailand dijatuhi hukuman doping. Apakah didiskualifikasi dari Piala AFF? So bagaimana ceritanya, mari kita sama-sama tonton. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu ipedia.id. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada ipedia.id guys. Kini subscribernya adalah 114,000 orang, sangat banyak guys. Tolong support channelnya dan klik butang locengnya guys. So guys, hari ini kita hendak mentionkan satu lagi video daripada channelnya, iaitu resmi Thailand dijatuhi hukuman doping. Apakah didiskualifikasi dari Piala AFF? Guys, adakah benar berita ini pemain Thailand iaitu dijatuhi hukuman doping guys? So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Euforia pertandingan Piala AFF 2020 masih menggema. Dunia maya kembali geger soal timnas Thailand didiskualifikasi karena secara resmi telah dijatuhi sanksi lembaga anti-doping. Timnas Thailand dikabarkan terancam didiskualifikasi lantaran salah satu pemain Thailand curang dengan menggunakan doping saat pertandingan. Oh, salah seorang pemain daripada Thailand menggunakan benda yang terlarang guys. Itu yang menyebabkan Thailand dijatuhi hukuman doping. Betul ke tidak guys? Kalau betul, alhamdulillah guys. Ya Allah, bermakna permainan ataupun perlawanan itu akan dibatalkan dan kemenangan berpihak pada Indonesia. Kalau betul guys, kita doakan guys, ya Allah. Mudah-mudahan orang kata ada peluangnya ya. Kabar tersebut beredar di YouTube channel Salam 7 dan channel Gila Bola. Narasi video tersebut mengungkapkan, pada saat ini pihak panitia ataupun FIFA sedang menyelidiki bahwa ada dugaan salah satu timnas Thailand ada penggunaan doping yang sangat dilarang pada saat kompetisi sepak bola seperti ini. Maka ada harapan Indonesia akan memenangkan pertandingan ini karena dinilai pihak Thailand curang dalam menjalani pertandingan ini dengan melanggar aturan menggunakan doping Kalau diikutkan pada undang-undang FIFA guys, ataupun mana-mana sukan lah. Kalau kita ada menggunakan dadah ataupun menggunakan salah ubat ataupun apa-apa sajalah, kalau kita terkena iaitu hukuman doping, maka kemenangan kita itu dibatalkan. Kalau betul lah ini betul-betul terjadi pada Thailand guys, maknanya ada peluang untuk Indonesia. Itu kita doakan sama-sama guys. Macam tak baik pula kita mendoakan benda yang macam tu. Tetapi ialah dah mereka melakukan ataupun salah seorang pemain yang menggunakan benda yang terlarang, salah tetap salah lah guys. Betul tak guys? Okey, kita sambung semula. Sembunyi-sembunyi. Desas-desus ini tentu menimbulkan pertanyaan selanjutnya, yakni apakah Thailand akan didiskualifikasi? Soal Thailand dijatuhi sanksi secara resmi oleh lembaga anti-doping atau WADA memang benar adanya. Thailand memang sedang didera kasus doping. Sekedar diketahui, pada Oktober 2021, Badan Anti-Doping Dunia atau WADA menjatuhkan sanksi kepada Thailand. WADA menjatuhkan hukuman kepada Thailand karena gagal menjalankan instruksi secara maksimal perihal tes doping. WADA sendiri adalah badan independen internasional yang memiliki misi untuk memimpin gerakan kolaboratif di seluruh dunia agar olahraga bebas doping. Lalu, apa akibatnya dari sanksi WADA tersebut? Hal itu membuat ketiga negara tersebut mendapatkan penangguhan terkait kejuaraan olahraga. Ketiga negara tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga tingkat regional, kontinental, atau dunia. Perwakilan dari Thailand juga tidak memenuhi syarat untuk duduk sebagai anggota dewan di komite sampai penangguhan dipulihkan, setidaknya setahun kemudian. Sementara itu, atlet dari Thailand masih diberi izin untuk mengikuti kejuaraan tingkat regional, kontinental, dan dunia. Namun, bendera nasional Thailand tidak akan dikibarkan selain di Olimpiade. Thailand dianggap tidak patuh karena gagal menerapkan sepenuhnya kode anti-doping 2021. Lantas, apa itu doping yang dimaksudkan? Dilansir dari laman BBC, doping merupakan zat terlarang yang dikonsumsi atlet untuk meningkatkan performa mereka.
Sementara dokter spesialis kedokteran olahraga Dr. Mikael Triangto SPKO mengatakan, doping merupakan segala sesuatu baik zat maupun metode yang dengan sengaja dapat meningkatkan prestasi namun tidak melalui proses pelatihan. Ada beberapa jenis obat-obatan yang dilarang oleh Badan Anti-Doping Dunia, yaitu androgens, blood doping, peptide hormones, stimulans, diuretics, narkotics, dan cannabinoids. Ya. Sementara itu, zat yang paling sering digunakan oleh atlet adalah androgen seperti steroid anabolik. Zat tersebut memungkinkan seorang atlet untuk bisa berlatih lebih keras, pulih lebih cepat, dan membangun lebih banyak otot. Namun di lain sisi, penggunaan zat tersebut bisa menyebabkan kerusakan ginjal dan peningkatan agresi. Boleh merosakkan buah pinggang guys kalau kita menggunakan iaitu bahan-bahan yang terlarang itu guys. Memang buah pinggang boleh rosak guys. Dia tak kira pun apa benda lah. Kalau ubat kita makan selalu pun, makan terlebih, ubat pun sama. Boleh merosakkan buah pinggang guys. Betul Lantas, apakah sanksi doping ikut berpengaruh dalam final Piala AFF Indonesia versus Thailand? Sejauh ini, AFF selaku pihak yang berwenang memeriksa kesehatan para atlet selama turnamen Piala AFF 2020 belum angkat bicara. Dipercaya kabar di atas belum bisa dipertanggungjawabkan. Dalam video yang sudah ditonton lebih dari 180.000 kali itu, disebutkan bahwa salah satu pemain Thailand diduga terdeteksi menggunakan doping sebelum pertandingan. Dalam video tersebut tidak dikatakan secara rinci kalau pemain Thailand yang terdeteksi menggunakan doping itu pada laga kontra negara peserta yang mana di Piala AFF 2020. Jadi memang isu doping dalam final Piala AFF 2021 belum dipastikan kebenarannya. Diduga isu itu muncul sebagai reaksi kekecewaan pendukung Indonesia karena kalah telak dengan skor 4-0 dari Thailand. So memang walaupun benda tu tak dikonfirmkan lagi guys, tetapi ada ura-ura yang mengatakan Thailand salah seorang pemain yang menggunakan bahan yang terlarang di dalam perlawanan tempoh hari. Itu yang sedang diselidik oleh iaitu FIFA. Sebenarnya bukan hanya Thailand yang menerima sanksi WADA, sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Indonesia dan Korea Utara juga mendapatkan hukuman serupa. Fakta menarik di balik pertandingan final Piala AFF 2020 ini adalah kedua negara sedang dalam sanksi lembaga anti-doping dunia atau WADA. Akibatnya, Indonesia dan Thailand tidak bisa menggunakan bendera negara di ajang olahraga internasional. Indonesia dan Thailand dijatuhi hukuman WADA secara bersamaan pada Oktober 2021 lalu. Alasannya, lembaga doping masing-masing negara tidak mematuhi syarat terhadap regulasi WADA. Mereka bukan cuma tidak boleh membawa bendera di ajang olahraga internasional, namun juga tidak bisa menjadi tuan rumah kecuali penunjukannya sebelum adanya sanksi WADA. So guys, kita dah reaction tadi bagaimana kata oleh admin epedia.id. Susah betul saya nak sebutkan nama channelnya. Iaitu resmi Thailand dijatuhi hukuman doping. Apakah didiskualifikasi? Susah juga nak sebut tajuknya. Dari Piala AFF. Maaf guys kalau saya tersilap sebut. Yalah, kalau kita katakan di sini memang kita tahu iaitu masalah doping di mana-mana saja pun ada. Tak kira atlet bola sepak ke, badminton ke, lumba lari ke, ataupun apa-apa saja sukan pasti ada atlet-atlet yang menggunakan iaitu bahan-bahan yang terlarang. Itulah yang dikatakan oleh admin tadi, iaitu Thailand dijatuhi hukuman doping. Kalau betul lah terjadinya begitu guys, salah seorang pemain Thailand menggunakan benda yang terlarang, maka secara automatiknya Indonesia menang masa perlawanan yang pertama di final tempoh hari. Tapi benda ini masih lagi di dalam siasatan FIFA guys. So guys, walau bagaimanapun kita sebagai peminat ataupun penyokong Indonesia, kita harapkan Indonesia akan boleh bangkit pada perlawanan yang kedua ini di final nanti guys. So kita doakan sama-sama guys untuk kebaikan timnas Indonesia supaya dapat mengalahkan Thailand. Walaupun agak kecil peluangnya, tetapi tiada yang mustahil di dalam bola sepak guys. So guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.